Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Kejadian yang akan aku ceritakan ini dialami oleh ayahku. Kebetulan saat itu ayahku sedang menempuh kegiatan yaitu kuliah kerja nyata dari kampusnya atau KKN di sebuah desa di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Di desa tempat ayahku KKN ini terdapat 3 dusun di dalamnya. Ayahku kebetulan mendapatkan posko di dusun B. Nah, di hari kejadian itu, ayahku dan teman-temannya, teman-teman KKN-nya, itu sedang memiliki sebuah proker ya, program kerja yang akan dilakukan di dusun A. Berangkatlah mereka semua berenam menuju dusun A. Mereka melakukan kegiatan sampai acara selesai. Setelah selesai, mereka sempat mengobrol dulu bersama para karang taruna yang ada di desa itu. Nah, ketika hari sudah mulai sore, teman-teman ayahku ini hendak kembali ke posko, ingin istirahat. Tapi ayahku masih asyik mengobrol dengan pemuda-pemuda karang taruna ini. Akhirnya ayahku bilang kalau ayahku mau ditinggal aja. Jadi biar teman-temannya istirahat dulu, sedangkan dia masih mau ngobrol gitu kan. Ya akhirnya teman-temannya kembali ke posko tanpa ayahku. Ayahku tidak membawa kendaraan, jadi ayahku harus pulang berjalan kaki dari dusun A ke dusun B. Akhirnya ayahku masih melanjutkan mengobrol dengan para pemuda karang taruna di dusun A. Karena asyik mengobrol, ayahku tuh nggak sadar kalau malam semakin larut. Ketika sadar tuh sudah jam 8 malam gitu. Ayahku buru-buru pamit ke pemuda-pemuda karang taruna itu untuk kembali ke dusun B, ke tempat poskonya berada. Nah, pemuda-pemuda itu sempat menawari ayahku untuk menginap saja di salah satu rumah anggota dari pemuda karang taruna itu. Daripada ayahku harus pulang ke dusun B di larut malam. Namun saat itu ayahku menolak. Ya karena ayahku merasa memiliki tanggung jawab untuk bersama dengan teman-temannya di posko. Siapa tahu ada kebutuhan-kebutuhan lain yang harus dilakukan malam itu bersama teman-temannya. Mungkin ada rapat atau apalah. Ayahku juga belum tahu, tapi siapa tahu ada begitu. Di zaman itu tidak ada komunikasi yang memadai ya. Jadi tidak semua orang punya handphone. Akhirnya komunikasi itu mau nggak mau harus bertemu begitu. Ya akhirnya ayahku pun memutuskan untuk pulang sendirian. Pemuda-pemuda itu tampak khawatir, tapi tidak ada yang mau menemani ayahku ke dusun B gitu. Nggak ada yang mau barengin. Ya ayahku tidak ambil pusing sih, dan menganggap mungkin pemuda-pemuda itu juga capek ya setelah membantu proker KKN pada hari itu. Jadi ayahku pun akhirnya berjalan pulang sendirian menuju ke desa B. Dalam perjalanan, ayahku itu bertemu dengan sebuah persimpangan. Ada 3 jalur. Jalur yang berbelok ke kiri menuju ke pemakaman yang ada di perbatasan antara dusun A dengan dusun B. Sedangkan jalan yang lurus itu merupakan jalan yang menuju ke dusun B. Jalan yang lurus ini bentuknya berkelok-kelok seperti huruf S. Jadi ada satu belokan ke arah kiri, lalu kemudian ada satu belokan lagi ke arah kanan. Jalur yang lurus ini, yang berkelok-kelok, itu kanan kirinya adalah
lahan kosong atau kebun-kebun. Dan jalan itu emang agak gelap gitu, tapi ada lampu penerangan jalan di beberapa meter sekali gitu. Ya, akhirnya ayahku berjalan sendirian melewati belokan es itu. Sebelum sampai di belokan pertama, ayahku melihat di kejauhan ada seorang wanita tua. Wanita tua ini berjalan pelan-pelan sambil membawa sebuah payung dengan corak bunga-bunga yang cukup berwarna-warni. Wanita tua ini mengenakan pakaian seperti kemben. Dan wanita itu melangkah dengan pelan. Ayahku pun lama-kelamaan karena jalannya lebih cepat, akhirnya mendahului wanita itu. Nah, saat mendahului, ayahku pun menyapanya. "Monggo, kula rumiyin, Mbah." Yang artinya kurang lebih meminta izin untuk mendahului gitu. Tetapi wanita tua itu tidak menjawab. Diam aja. Seperti tidak mendengar. Ayahku pun akhirnya mencoba untuk mengulangi sapaannya. "Monggo kula rumiyin, Mbah." Tapi tetap tidak dijawab. Sekali lagi ayahku mencoba dengan suara yang lebih keras. "Monggo, Mbah, kula rumiyin." Tapi tetap tidak dijawab. Akhirnya ayahku pun bodo amat dan mendahului wanita itu. Paling tidak ayahku sudah berusaha untuk sopan dengan menyapa. Kemudian ayahku pun berbelok di belokan yang pertama, ke kiri. Setelah belok ke kiri, ayahku melihat sesosok wanita tua yang ada di depannya. Wanita itu berjalan pelan-pelan, menggunakan kemben dan membawa payung bunga-bunga berwarna-warni. Mirip sekali dengan wanita tua yang barusan ayahku lewati. Karena wanita tua itu berjalan lambat, mau tidak mau ayahku pasti mendahuluinya. Jadi ayahku pun mendahuluinya lagi dan menyapa. "Monggo, kula rumiyin, Mbah." Dan sekali lagi wanita itu tidak menyahut sama sekali. Ayahku bergegas mendahului wanita itu karena merasa tidak enak rasanya, tidak nyaman. Ayahku sadar bahwa wanita itu terlihat sangat mirip dengan wanita yang ia lihat sebelumnya. Ciri-cirinya sama, pakaiannya sama kemben, payungnya juga sama bunga-bunga warna-warni. Ayahku pun mempercepat langkahnya untuk agar lebih cepat sampai di posko di dusun B. Akhirnya ayahku sampai di belokan yang kedua, belokan yang menuju ke arah kanan. Setelah ayahku berbelok untuk ketiga kalinya, ayahku melihat wanita tua yang sama ada di depannya. Wanita tua itu sama, berjalan pelan, memakai kemben, membawa payung bunga-bunga warna-warni. Setengah berlari, ayahku yang sudah gemetaran karena ketakutan. Ayahku menyapa sekali lagi. "Monggo, Mbah, kula rumiyin." Setelah melewati wanita tua itu untuk ketiga kalinya, akhirnya ayahku sampai di perbatasan antara dusun B dengan jalan itu. Tepat di situ ada sebuah rumah kosong, dan depan rumah kosong itu di seberang jalannya ada pos Siskamling. Di situ ada bapak-bapak yang sedang nongkrong. Dan ayahku pun akhirnya bergegas menghampiri dan menyapa bapak-bapak itu. Tanpa banyak bicara, ayahku langsung ikutan duduk sambil menyalakan rokok. Bapak-bapak itu keheranan melihat ayahku yang seperti ketakutan gitu. Akhirnya mereka bertanya, "Ono apa, Mas?" Atau "Ada apa, Mas?" Ayahku langsung menceritakan apa yang ia alami barusan. Setelah selesai bercerita, bapak-bapak itu tidak terlihat heran, malah biasa aja. "Walah, Mas, sudah biasa itu, Mas. Itu orangnya rumahnya yang itu loh, Mas, depannya kita itu loh."
kata salah satu bapak yang ada di situ, sambil menunjuk ke seberang jalan, ke rumah kosong yang terlihat tidak terawat itu. Bapak itu melanjutkan lagi. Dulu di rumah kosong itu ada seorang nenek-nenek yang tinggal di situ, Mas. Nah, nenek itu waktu meninggal, entah kenapa darahnya itu mengucur, tidak bisa berhenti. Bahkan sudah dimandikan, masih mengucur. Akhirnya atas permintaan keluarganya, prosesi pemakaman itu dilanjutkan. Jadi dalam kondisi darah masih mengucur, nenek itu dikafani. Setelah dikafani, lalu digotong menggunakan keranda mayat ke pemakaman yang ada di sana itu, Mas, yang di pertigaan itu. Selama perjalanan membawa keranda itu, darahnya itu masih mengucur sampai berceceran di sepanjang jalan dari rumah beliau sampai pemakaman. Sejak saat itu, setiap malam nenek itu sering terlihat berjalan di jalanan itu, Mas, dari pemakaman menuju ke rumahnya. Makanya nggak ada yang berani lewat situ kalau malam, Mas, sendirian apalagi. Dan apalagi malam seperti malam ini, Mas, yaitu malam Jumat Legi. Ujar bapak-bapak itu tadi. Kalau sudah sampai rumah ini, Mas, biasanya sudah aman. Soalnya neneknya itu selalu hilang masuk ke rumahnya sendiri. Lanjut bapak-bapak yang lain. Akhirnya ayahku pun beristirahat dulu di posisi kamling itu selama setengah jam, menenangkan detak jantungnya yang terpacu setelah melihat penampakan itu. Terima kasih sudah mendengarkan. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.